Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Putri Hairani dari kelas 11 F3 ingin menjelaskan tentang larutan dan emulsi. Selamat menonton. A. Pengertian larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Komponen dari suatu larutan adalah solut dan solvent. B. Macam-macam larutan. 1. Berdasarkan konsentrasi solut dalam solvent, bila zat A dilarutkan dalam air atau pelarut lain, akan terjadi tipe larutan sebagai berikut. A. Larutan encer, yaitu larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. B. Larutan, yaitu larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. C. Larutan jenuh, yaitu larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. D. Larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. 2. Berdasarkan cara penggunaan. A. Larutan oral. Potio, eliksir, sirup, netralisasi dan saturasi, potio effervescent, gutae. B. Larutan topikal. Collyrium, gutae ophthalmicae, gargarisma, Litus oris, gutae oris, gutae nasales, gutae auricularis, inhalationes, lavement, Deutsch epithema. C. Keuntungan dan kerugian sediaan larutan. Keuntungan sediaan larutan diantaranya A. Lebih disukai anak-anak. B. Menjamin adanya keseragaman dosis. C. Mudah diberikan kepada pasien yang sukar menelan sediaan padat. D. Bentuk larutan lebih mudah diabsorpsi dibandingkan tablet atau kapsul. Kerugian sediaan larutan. A. Tidak cocok untuk obat-obat yang tidak stabil dalam larutan. B. Volume bentuk larutan menjadi lebih besar. C. Ada obat yang sukar ditutupi bau dan rasanya dalam larutan. F. Cara melarutkan bahan obat. Cara melarutkan bahan obat yang memerlukan perhatian khusus. 1. Natrium bikarbonas. 2. Natrium bikarbonas dan Na-salisilas. 3. Sublimat. 4. Kalium permanganat. 5. Seng klorida. 6. Camfer. 7. Tanin. 8. Ekstra opi dan ekstra rataniae. 9. Perak protein. 10. Sucus liquoritae. 11. Salsilaktas dan salsiglukonas. 12. Kodein. 13. Pepsin. 14. Nipagin dan nipasol. A. Pengertian emulsi. 1. Ancel. Emulsi adalah suatu dispersi di mana fase terdispersi terdiri dari bulatan-bulatan kecil yang terdistribusi ke seluruh pembawa yang tidak bercampur. 2. Lachmann 1029. Emulsi adalah suatu campuran yang tidak stabil secara termodinamika yang terdiri dari dua cairan yang tidak saling bercampur. 3. Farmakope Indonesia edisi 5. Emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. B. Komponen pembentukan emulsi. Komponen pembentukan emulsi terdiri dari bahan utama, fase dispers, fase kontinu, dan bahan tambahan korigen saporis, korigen odoris, preservatif atau pengawet, antioksidan. C. Tipe emulsi dan cara membedakannya. Tipe emulsi ada air dalam minyak, AM, dan minyak dalam air, MA. D. Macam-macam emulsi.
Macam emulsi berdasar bahan dasarnya. 1. Emulsi alam atau emulsifera. 2. Emulsi buatan atau spuria. Teori pembentukan emulsi, yang disebut juga sebagai teori emulsifikasi. Teori pembentukan emulsi meliputi 1. Teori tegangan permukaan. 2. Teori lapisan antarmuka atau teori plastik. 3. Teori elektrik double layer lapisan listrik ganda. 4. Teori orientasi bentuk baji. F. Sistem HLB. Umumnya, zat pengemulsi mempunyai suatu bagian hidrofilik dan suatu bagian lipofilik, dengan salah satu di antaranya lebih atau kurang dominan dalam mempengaruhi pembentukan emulsi. Untuk itu, perlu dipikirkan agar zat pengemulsi dan zat aktif permukaan dapat digolongkan susunan kimianya sebagai keseimbangan hidrofil lipofil yang sering juga disebut sebagai hidrofil lipofil balance HLB. G. Pengertian dan macam-macam emulgator. Emulgator atau bahan pengemulsi adalah bahan yang digunakan untuk pembentukan proses emulsifikasi pada waktu pembuatan, pengontrolan saat penyimpanan. Zat pengemulsi dan penstabil untuk sistem formasi. Ansel 1989. 1. Bahan-bahan karbohidrat seperti zat-zat yang terjadi secara alami. Akasia, gom, tragakan, kondrus, pektin. 2. Zat-zat protein seperti gelatin, kuning telur, dan kasein. Alkohol dengan bobot molekul tinggi, steril alkohol, detil alkohol, gliseril monostearat, zat-zat pembasah yang bersifat kationik, anionik, dan nonionik. H. Cara pembuatan emulsi. Dalam pembuatan emulsi dikenal ada 4 metode, yaitu 1. Metode gom basah, 2. Metode gom kering, 3. Metode bottle for base, 4. Metode Becker. I. Ketidakstabilan emulsi. Dalam pembentukan emulsi dapat terjadi beberapa ketidakstabilan, di antaranya 1. Creaming, 2. Coalescence, 3. Inversi.